semuanya. Selamat pagi, apa kabarnya pemirsa yang ada di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya pagi hari ini. Benar banget, jangan lupa di tap-tap layarnya ya, kasih mawar juga. Iya di komentar-komentar mau di spill etalase yang mana? Bukan untuk jualan ini. Tapi kita mau bilang sama pemirsa jangan lupa saksikan Kopi Pagi. Kali ini ada kita berdua. Iya, ada siapa? Ada saya Muhammad Budi SN. Dan saya Putri Zain ya dalam program Kopi Pagi. Kopi Pagi. Hari ini aku ngelihat outfit aku sendiri tuh seger banget. Seger ya? Iya. Kayak pengen apa gitu ya? Pengen apa? Kamu pengen apa? Kenapa segernya Putri? Perpaduan ini ya? Tapi kalau Enggak, perpaduan sofa sama iya, backdrop gitu. sama kan. Tapi kita kalau ngeliat di kamera tuh kayak sales-sales gitu berdua. Sales-sales sama Lihat. sih. Enggak lah kayak gitu. Nah. Enggak ya. Iya. Tapi kalau kamu seger gini, berarti ini kodam kamu ini. Apa Jus kodam? orange. Oh, jus orange. Sekarang kita cek kodam untuk kameramen dulu. Oh iya, Kamu oh iya. mau cek kodam siapa? Kameramen juga mau dicek ya. Mau kan? Oh iya. Mau ini nggak? aku ke Imam dulu. Imam ini kayaknya kodamnya semut angkrang ini. Kenapa? Iya, soalnya dia kitik tiba-tiba gigit gitu. Oh, udah pernah digigit? Belum. Nanti gigit ya Bang Imam. Ya Allah. Tapi aku mau ke Pak Hendra. Pak Hendra, Iya, kena juga Pak Hendra. Pak Hendra tuh nggak usah cek kodam. Jadi apa? Namanya Hendra. Hmm. Handsome membara-bara. Wih. Biasanya kita tips. Enggak. Biasanya kita dapat tips dari beliau ya Iya, kan? aku sengaja emang hari ini puji-puji kameramen. Mm-mm. Nanti jangan lupa aku yang paling banyak masuk frame ya. Jangan Budi. Itu ada Bang Arif. Bang Arif apa itu kodamnya? Bang Arif, aku takut kalau Bang iya. Arif. Apa? Bang Arif soalnya gemoy. Gemoy. Enggak, Bang Arif ini kodamnya ini udah segembel ini. Budi. Yang datang kalau habis erupsi Gunung Merapi ya kan. Hati kamu Bang Arif megang kamera kamu loh. Oh iya. Bang nanti agak di... Mau izin. Noe sini Noe. Kok Noe. dari tadi diem aja, kami udah ngobrol panjang juga. Kok sedih mukanya? Udah Kenapa? sedih loh kehidupanmu. Jangan buat tambah sedih lah. Bulan ini cek kodam aku jadi pendiam. Oh iya. Oh iya. Jadi diem aja. Diem aja. Oh iya. Jadi kita cek. Oh gitu. Ini kayaknya ini nih. Kodam Noe ini rawa-rawa ya. Rawa buntu. Cerita kodam-kodam. Biasa kalau yang di media sosial rawa ronte ini rawa-rawa ya. Cerita kodam-kodam itu memang lagi viral kan. Memang viral banget, iya benar. Lagi viral itu Budi. Tapi masih ada juga yang lebih viral. Budi. Apa itu? Aku kemarin tuh pengen kali aku yang ngecat itu. Ngecat apa sih? Ngecat dinding rumah. Enggak ngecat ini yang kayak di kuku itu, tau? Di kuku. Pernah tahu? Inai. Ina. Kan udah Kutek kemarin. gitu ya. Kutek. Kan udah biasanya kemarin pakai- waktu nikah. Enggak cuma satu gini jempol, Oh, kau kan jempol tahu sendiri doang. Oh, iya. kan. Itu pun karena cantengan ya kan. Kalau enggak juga ya. Iya, sebenarnya enak gitu jadi perempuan ya kan. Kayak mau keren Memang sedikit. enak jadi perempuan. Enggak gitu. Maksudnya gini kan, Sam. Nerima gaji maksudnya gitu. Iya. Capek suami kerja, istri mana bang? Iya. Jadi dicat gitu Dicet, kan. Oh, pengen tangannya- dicet juga? Tangannya dihias gitu. Iya, tangannya dihias Berarti gitu kemarin kan. waktu kau nikah Noe, yang pengen di henna itu tangannya kau gitu ya? Bukan istrimu ya? Ya ampun. Kak Sarah ini harus dicek kembali ini ya. Oke, tapi ngomongin orang masalah henna Noe, ya. Itu kemarin itu ada seorang henna artis Medan yang berhasil membuat suatu workshop terbesar di Sumatera di Sumatera. Wih. Keren banget nggak itu? Jadi ini workshopnya memang kakak itu sendiri yang buat? Banyak narasumber, jadi ada 8, menghadirkan 8 narasumber. Tapi memang keren banget. Ini apa ya, melihat 13 tahun perjalanan seorang henna artis. Wow, sudah 13 tahun. Bener. 13 Setengah umur tahun. dari saya. Masih muda ya muka enggak? terus Iya. Budi, Nah, terus, kita akan ngobrol bareng ya. Yes. Bersama dengan seorang henna artis Medan. Ih, pas kali berarti nih ya. Ini viral nih kemarin. Karena memang membuat acara yang menghadirkan 8 narasumber. Terdiri dari berbagai daerah dan provinsi. Wow. Wih, luar biasa sekali karena perjalanannya selama 13 tahun. Jadi sesuai banget dengan tema kita pagi hari ini. Oh iya, tema kita apa Putri? Tema kita usaha tidak akan mengkhianati hasil. Keren. Berarti gini ya, memang butuh usaha yang panjang, proses yang panjang untuk menghasilkan karya yang baik. Iya, gitu ya, seperti karena- Budi juga gitu. Dia Harus- sudah berusaha tapi tidak pernah
Iya karena Hasilnya itu terkhianati. usahanya kurang aja gitu kan, Bu. Diajari dong tolong. Iya nanti kita ajari, tenang. Kalau nggak ada ini. Oke. Tunggu, kalau nggak ada ini, Iya. jampe-jampe. Pokoknya kita akan ngobrol bareng ya. Iya. Kita akan ulik Yes. ya gimana sih perjalanan 13 tahun menjadi seorang henna artis. Langsung aja kita sambut. Ini dia Riani Henna. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Karyani. Iya, ya Allah. Silakan ke tengah. Ini bawa buku apa ya? Absen untuk kayak siap sholat taraweh. Iya, udah sholat tahajud belum? Bukan ini bawa buku apa sih Kak? Kayak di acara kemarin itu alhamdulillahnya yang aku kepengenin itu ini sebenarnya spesial modul buat Oh, seluruh. ada modulnya. Ya, Iya, iya. spesial. Jadi ini merangkul semua yang kegiatan-kegiatan semalam. Materi yang ada di acara kemarin. Ada foto-fotonya Ada. juga banyak banget. Kok nggak ada foto Budi? Kan Budi MC-nya ya, Kak? Iya. Artis pil. Dia nggak terkenal ya, Kak? Oh iya. Bukan, aku kan bukan narasumber. Oh iya. Kalau kita mau dapat buku kayak gini dari mana? Ini tidak diperjualbelikan. Iya. Jadi yang ikut Spesial workshop kemarin yang dapat ini ya? Iya. Oh, Budi oke. dapat nggak, Kakak kasih nggak dia? Enggak. Iya. Nanti banyak kali job dia. Oh iya. Payah. Biar lebih asik lagi ngobrolnya sambil duduk kali Kita ya. duduk ya. Oke, tepuk tangan dong buat Riani Henna ya. Oke, silakan Kak Riani. Wah, kita senang banget loh. Akhirnya bisa ketemu sama Kak Riani di sini ya. Yes, Karena pemirsa di rumah pasti penasaran dong gimana sih perjalanan panjang seorang Riani Henna. Selama 13 tahun loh 13 Budi. tahun berkarya, Berarti ya. track recordnya itu baik banget sama klien, berarti ramah gitu ya. Alhamdulillah. Semoga aku bisa jadi kliennya Kak Riani gitu ya. Amin. Bilang aja mau minta potongan harga. Boleh, boleh. Jangan langsung dong. Belum. Tapi bisa lah ya. Bisa Tapi lah kalau ya. kamu sama aku gratis kan Kak? Insya Allah. Oh, gratis. Bener Kak? Bener. Kapan Budi? Kapan Bu ya? Ini banget ya kan. Cepet banget nanya. Oke, Kak Riani seperti biasa di Kopi Pagi ada menawarkan kopi. Minum kopi Kak Riani? Boleh kopi. Boleh ya Bang Cakil. Wih. Ini barista kita yang paling enak buatan kopinya di sini. Iya. Tapi jangan kakak bandingin dong sama yang di luar sana. Beda ya. Sehat, Bang. Kenal? Enggak. Enggak. Soalnya biasanya kalau apa, halo brother, Iya, gitu bro, akrab gitu banget ya. gitu. Iya. Nah ini enggak ya? Enggak. Iya. Nanti abang mau dihenna nggak tangannya? Udah pernah? Udah. Udah pernah dilukis? Udah pernah. Enggak dilukis. Tapi nggak usah dihenna lah bang, orang tangannya juga tangan maghrib kok ya. Maghrib lah. Maghrib ya. Iya, iya. Senja ya, anak senja kan. Karena senja gitu ya. Oke, Oke. tanyain dong bang. Kak, kakak mau minum apa kak? Kopi hitam aja sih boleh. Oh, kopi hitam. Oh, kopi oke. hitam. Suka kopi hitam? Americano ya? Iya, boleh. Apa karena ngeliat Bang Cakil kakak teringat kopi hitam? Enggak, emang iya, suka, ya. emang suka, emang suka. Oke, Oke. ya udah. Awak Ah. biasa bang. Bang Budi biasa. Jangan pakai Biasa, gula ya Bang. bang. Oke. Biasa Kakak, aku juga nggak usah pakai gula karena Budi udah manis banget pagi Iya, ini. aku boleh ngintir nggak sih? oke lah. Ditunggu ya. Iya. Oke, makasih Bang Cakil. Cakil. Iya. Nah, Nah. kita balik lagi nih ke Kak Riani. Aduh, 13 tahun perjalanan menjadi seorang henna artis gitu ya. Mungkin orang ngelihatnya itu setelah kita berada di posisi saat ini gitu ya karena tapi nggak tahu proses-proses perjalanan Benar. beberapa tahun ke belakang berjuang ke sana kemari ya. Oke, nah Kak Riani berarti kalau 13 tahun ke belakang mulai terjun di dunia henna artis itu di tahun 2000 Sebenarnya mulainya itu di tahun 2009. 2009. Ya, kalau di perhitungan sebenarnya kalau aslinya sih kalau nggak salah 15 sampai 16 Heeh. tahun. Iya. Cuman dengan banyak hal dan jadi porting lahirkan. Oh iya banyak lah ya. Jadi 13 tahun. Oke, jadi sebenarnya kumulasi. pada awalnya 2009, tapi kan waktu itu dunia henna nggak terlalu booming ya kan, Bud? Iya belum. Kan sekarang yang booming-boomingnya ya. Jadi dulu kakak henna-hennanya aku tuh ingat dulu, waktu dulu namanya Inai ya. Ina Iya, Giling. Ina Giling. Iya. Dulu waktu kecil kamu pernah nggak pakai yang pakai plastik? Pernah, gitu? Kamu Bahkan pernah? gilingin yang pengantennya gitu. Iya, dulu Iya. kan yang kayak gitu ya, belum ada yang sekarang instan ya kan kak? Oh zaman dulu tuh kan basicnya tuh dulu daun inainya. Iya benar. Oh iya pakai semut merah gitu ya biar katanya tambah merah gitu. Iya iya. benar, Oke, benar, Putri benar. kita akan ngobrol panjang lagi Iya, ya. Tapi benar. kita mau nyaksikan dulu ada penampilan spesial dari Noe and Friends.
Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Baik, masih bersama dengan Riani Hena ya. Kita tadi udah ngobrol bahwasannya awal mulanya itu dari 2009 ya. Itu udah mulai giat gitu. Nah, tapi memang fokusnya itu di 2011 gitu ya. Udah mulai benar-benar Karena fokus. mungkin banyak cuti ya Kak waktu itu, masih banyak pertimbangan Iya. mungkin ya, jadi nggak Oke. fokus gitu Kalau ya. boleh tahu ini background pendidikan apa ini, Kak Riani? Sarjana Hukum Islam. Sarjana Hukum Islam Oh, ya. sarjana hukum Islam. Namun akhirnya beralih menjadi seorang henna artis. Nah, itu boleh diceritakan Kak bagaimana sih awal mula kayak lebih memilih akhirnya mantap di henna artis gitu. Sebenarnya nggak memilih juga, nggak choice sih. Dua-dua tetap dijalanin, Oh, gitu. tetap dilakonin sampai sekarang, alhamdulillahnya. Cuman kalau ditanya yang mana diutamain, aku ngutamain henna karena udah nyaman dan secinta itu sama hennanya, gitu. Oke, jadi emang udah nyaman. Apa yang membuat kakak nyaman? Apakah dulu memang hobi menggambar gitu? Karena kan ini mengukir ya, tapi mengukir di tangan gitu. Nah, apakah emang suka menggambar dari kecil atau gimana? Basicnya kaligrafi Arab dulu. Oh, iya. kaligrafi Berarti kakak anak Arab. pesantren? Yes. Oh, sama dong sama Putri. Iya. Cuman Putri begitu keluar dari pesantren dia kayak singa yang keluar dari kandang gitu. Bisa nggak aku aja kalau ngajarin narasumbernya, apa yang di-spill Budi? Pagi. Kenapa musiknya ngagetin terus? Maksudnya biar lebih semangat. Ya udah, Oh, kalau gitu. kita dikagetin nanti kagetin aja disuruh nyanyi Iya, tiba-tiba ya tiba-tiba. iklannya ya. Lihat aja Oh, nanti. Udah sekali kok tadi. Iya, ini mau 2 kali nggak? Udah tau lah kami. Bang Budi. Oke, iya. Oke, terima kasih. Wah, Terima iya kasih, kopinya Bang. udah datang Karyani. Jaya Kak ya. Makasih Bang Caki. Makasih. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Silakan Karyani. Kita minum diminum, dulu ya kan Kak, sebelum Ini kita bincang-bincang nih. aromanya aja udah enak banget ini. Segar. Noe, kalau lagi minum jangan Wah. ngeliat aku dong. Ini enak banget. Nah, untuk pemirsa di rumah ya, sembari menyaksikan kita diambil juga minumannya, makanannya biar lebih enjoy lagi ya. Karena banyak banget ini informasi yang akan kita dapatkan seputar tentang henna bersama dengan Kak Riani ya. Yes. Wow, aku lagi Oh lagi haus ya? Iya. Harus pakai bener. Karena belum minum dari kemarin. Masya Allah. Di kos nggak ada ya. Lagi habis. Tapi kita tadi kan udah tahu bahwa dari 2009 sebenarnya Karyani ini sudah berkecimpung di dunia henna gitu ya Kak. Dan akhirnya aktifnya di tahun 2011. Oh, Udah 2011. Apa yang menginspirasi kakak? Kakak kan suka buat kaligrafi. Iya. Kita tahu tuh kalau anak-anak pesantren tuh ya buat kaligrafi tuh di dinding gitu, di kanvas. Kenapa ini di tangan orang gitu Kak? Awalnya ada keluarga yang nikah. Oh gitu. Keluarga Ya. nikah. Tapi zaman dulu itu masih yang pakai daun, yang dibulet-buletin, terus dibuat ornamen. Ornamen, bener. ya. Ya, gitu. Oke. Lama-kelamaan searching. Zaman dulu itu kan Google ya. Iya. Cari kok tertarik gitu. Jadi ya udah dijalanin, dipelajarin lagi lebih dalam, kok nyaman. Gitu. Jadilah kecintaan. Oke, nah itu dia. Jadi memang awal mulanya itu ngehenain keluarga Iya. ya. Berarti tuh masih yang pakai tipe daun yang ditempel-tempel itu nggak sih? Iya, yang Zaman dulu yang digiling. digiling, terus kalau untuk motif bunganya pakai minyak kayu putih, Daunnya ditempelkan. Iya. Oh iya. Tapi kan kalau pakai daun kadang-kadang kan nggak merah ya. Iya, kurang ya. Iya. Tapi karena mungkin kita nggak tahu tekniknya kali ya. Iya. Makanya tadi memang benar pakai semut api tuh bisa jadi merah. Jadi mau cari di mana semut apinya? Itu sebenarnya aku juga bingung sampai sekarang. Cuman ya kan itu istilahnya masa kecil bahagia kalau Iya, udah kayak gitu tuh ngerasain Iya, kayak benar, gitu. benar, tuh. benar. Gitu. Karena bingung juga mau cari semut api di mana, semut angkrang pula nanti yang diminta Iya, gitu. Iya, emang harus pakai nasi biar lengket ya Nah kalau kan? itu benar. Oh itu benar. Biar dia nggak buyar. Biar nggak buyar. Oh, Bener. bener. Dulu pernah juga berarti Budi pakai nasi. Bener, pakai terawas, pakai gambir lagi Iya, gitu. bener Nah. itu. Pinter sekali Anda ternyata ya Budi. Terakhir tangannya terakhir ini mengkerut. Iya, kebas.
Belum lagi dipakein plastik, diikat gitu ya kan. Satu maleman. Iya. Jadi berawal dari 2009 ya Kak. Waktu 2009 udah kuliah atau udah selesai atau gimana? Masih kuliah. Masih kuliah. Itu semester pertengahan. Semester pertengahan. Jadi udah aktif ngehenna waktu itu. Belum, masih suka. Masih yang henna itu kan sebenarnya di Indonesia sendiri tuh awam ya. Iya. Kecuali adat. Zaman dulu kan basicnya itu cuma dijepol, cepol Iya, doang. benar-benar. Gitu. Nggak ada yang ukiran-ukiran Nggak ada, gitu. paling ya cuma kan? titik doang gitu. Searching ternyata makna di balik henna ini tuh banyak. Ada arti kesuburan buat perempuan. Oke. Ada artinya kemakmuran, bukan hanya sekedar dicoret-coret, bukan hanya sekedar pakai hiasan. Ada makna di setiap goresan-goresan henna itu sendiri. Oke. Itu berarti nggak asal. Bener. Berarti setiap ukiran itu nggak ngasal ya Kak? Enggak, ada maknanya. Ada makna. Ada maknanya. Oh, udah datang tuh pengunjungnya Bang Cakil. Biasanya ya, kalau Heeh. cewek-cewek cantik nih ya, Bang Cakil selalu bilang ini baru mendarat di bandara gitu. Kalau misalnya Oke. cowok-cowok tuh dibilang ini dari Tembung. Makin Noe, Iya, tapi iya. memang bener. Kali ini dari mana Bang Eh, Cakil? Bang Cakil, ditanyakin dong dari mana aja kali ini. Oh dari Filipin. Namanya siapa? Coba pengen tahu kok dari Filipin. Oh Sani. Ini kayak Sani Hena Medan ini kayaknya. Kalau satu lagi dari mana Kalau yang abangnya? satu lagi. Kan? Nggak percaya nggak ada orang tembung kayak gini, nggak ada. Orang Tembung nggak ada kayak gini, nggak ada kayak gini. Abangnya dari mana bang? Oh dari Oh, dari Aceh aku Aceh. percaya. Tapi sebentar aku lihat. Kayaknya ini Bang Viko nggak sih? Iya kan bener. Berarti karya ini lagi bawa pasukan ini ya? Bawa pasukan. Iya. Baik, Bang silakan pesen kopi Bang ya Bang ya. Ini gratis kok gratis ya. Gratis. Pilih aja Bang semuanya. Tapi nggak boleh bawa pulang ya. Tapi nggak ada sarapan ya Kak? Iya nanti kita bilang sama Bang Cakil suruh ada nasi gurih lontong juga ya. Oke, kita balik kembali lagi ke Kak Riani. Jadi klien pertama itu adalah keluarga waktu itu ya. Iya. Klien keduanya siapa Kak? Ada temen. Teman. Iya. Itu masih pakai yang tumbuk juga. Itu udah pakai yang bubuk yang dari Rajasthan. Oke. Oh, udah pakai bubuk. Iya. Oke. Tapi bukan yang instan. Dia natural, tetap namanya inai natural tapi versi yang harus kita fermentasi dulu baru bahannya itu bisa dipakai. Oke, berarti yang kayak ini rambut gitu nggak sih? Bubuk kan bubuk juga ya? Iya, cuman kalau yang di rambut itu dia nggak bisa buat tangan. Oh iya, benar. Gitu. Oke. Susah ya Kak? Maksudnya ngefermentasinya lagi gitu. Sebenarnya kalau enggak sih sebenarnya. Kalau dinikmati semuanya tuh nggak susah. Cuman mungkin mencari proses tahapan yang pas di kitanya itu yang agak lumayan hektik sebenarnya. Oke, nah kemudian kalau sekarang udah instan ya Kak ya, Instan. henanya tinggal pakai, tinggal ukir. Iya. Nah kalau boleh tahu dulu Kakak pakai itu dari kapan? Kalau mulai tahunya sama instan itu sendiri di 2013 pertengahan. 2013 pertengahan. Setelah menikah. Setelah menikah? Iya. Oke. Mungkin mau sapa-sapa suami dulu dan anak di rumah atau keluarga. Iya. Pada kecapean kali. Pada Masih kecapean, istirahat, benar. si bayi-bayi. Karena emang ada tur juga ya kemarin ya, Ada ngajak tur juga. narasumber untuk Alhamdulillah, keliling iya. Sumatera Utara ya. Kemana kemarin nggak? Ke Danau Toba. Ke Danau Toba. Oh, Danau baik. Toba. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, Berarti perjalanannya itu sudah dari 2009, akhirnya ke 2011 baru aktif gitu Kak. Kalau sebelumnya kan Kakak nikah di tahun 13. 2013. Berarti kan sebelumnya itu gimana sih pendapat dari orang tua sendiri ketika Kakak tuh mau henna gitu, mau jadi henna artis? Ya nangis aku. Menolak keras. oh iya. Oh iya. Orang tua menolak. Iya. Oke. Ya ampun. Iya. Mungkin boleh pelan-pelan Kak Riani. Kenapa Kak menolak? Karena pada masa itu kan yang namanya seni itu masih kurang penghargaannya. Masih dianggap kecil, termasuk orang tua yang nganggap pegawai lah segalanya pada saat itu. Seorang wirausahawan itu ya nggak ada masa depannya gitu. Tapi dengan kekeh nih tidak mau menyakiti orang tua juga, tetap
menjalankan apa yang mereka mau, tapi tetap menjalankan juga apa yang aku mau. Oke. Jadi waktu itu sembunyi-sembunyi nggak? Enggak sembunyi-sembunyi, tapi asal kita mau apa, mau sampai kapan, kayak Oke, gini. Nah, gitu. baik. Iya, Jadi sebelumnya dulu kakak sambil ngehenna sambil kerja juga? iya. Oke, sebagai? Awal dulu begitu selesai kuliah, aku honor di Kementerian Agama. Sampai alhamdulillahnya sudah berlangsung selama 11 tahun sampai saat ini. Oh, Alhamdulillah. sampai saat ini. Iya. Oke. Karena nggak pengen nyakitin orang tua ya. Oke, itu tadi Apapun ceritanya, mereka sebenarnya segala-galanya gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi, kemauan orang tua itu harus diutamain dengan sejalan dengan apa yang kita mau juga, biar sefrekuensi aja sih. Oke. Ternyata nah. memang selama 13 tahun lebih ya pemirsa, bahwa banyak sekali perjalanannya bahkan sampai Benar. ditentang. Jadi waktu itu respon pertama dari orang tua apa tuh Kak? Gimana waktu itu? Cara menolaknya seperti apa begitu Kak? Nggak usah lagi lah hujan-hujanan pergi gitu. Oke. Kan kalau kemarin pertama-tama dulu kan sebelum sekarang udah alhamdulillah ya, naik motor tuh sendiri, pulang nanti pergi pagi, pulangnya tengah malam gitu dulu. Jadi orang tua itu mungkin lebih tepatnya anak gadis keluar pagi pulang malam itu kayak gimana gitu. Khawatir ya Kak? Khawatir satu, terus pergunjingan orang juga kan nggak enak. Waktu itu, iya, benar-benar. Saya yakin dan percaya maksud dan tujuan dari orang tua melarang itu kalau misalkan anaknya itu pengen yang lebih baik begitu Iya. ya. Nah, karena ngelihat kalau seorang henna itu kan harus berangkat pagi gitu ya Iya. kan. Apalagi henna putih itu kan emang harus di hari H gitu ya Kak Iya, ya. pasti. Malam ya kan, Bu? Jadi Iya. kayak khawatir Iya, benar-benar. akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kayak lebih menyarankan untuk nggak usah deh, coba cari alternatif pekerjaan lain Iya. yang aman gitu. Nah, tapi ternyata Karya ini membuktikan Iya. bahwasannya bisa kok Iya, gitu. alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Dapat pasangannya juga yang support. 100%, alhamdulillah. Ah gitu. Oke, nah. Pada akhirnya dapat feedback yang baik dari orang tua tuh di tahun berapa Kak? Kayak ya udah deh, memang ini passion anakku gitu. Setelah ada anak pertama. Oh cukup lama. Iya. Oke. Masih Berarti awal-awal nikah juga orang tua masih mencoba untuk ini ya. Iya. Untuk mengajak sudah deh tinggalin dulu gitu. Iya, Nah, karena fokus emang aja dengan pekerjaan ya. Emang sempat pindah, aku nggak di sini selama setahun. Oh pindah waktu Iya, itu. pindah Kemana, Kak? ke ikut suami. Ikut suami. Meninggalkan semua yang di sini. Ternyata begitu lahiran si anak dibawa ke Aceh, nggak bisa anak ya. Kenapa? Sakit aja selama 3 bulan. Oh iya, Kak? waktu Iya, Aceh. iya. Oke. Udah ngobati selama 3 bulan itulah kan. Pertama awalnya demam gitu. Tapi berobat udah sampai pada saat itu ekonomi itu masih lumayan lah ya untuk berobat sampai berbelas-belas juta itu si adek nih. Nggak kelar juga begitu dengar ya udah kita beli tiket pesawat pulang, sakitnya hilang. Demam langsung total blek hilang. Oke. Itu yang aku jalanin gitu. Berarti Jadi akhirnya kembali lagi ke kembali Medan. ke sini terus itu meyakinkan orang tua, Mak, kalau kakak kayak gini aja mau jadi orang tua sementara aku tuh punya bakat, punya keinginan gitu. Sayang dipendam gitu. Boleh nggak? Awalnya sih mama sih yang meng-ACC. Setelah itu kalau ayah kan pada saat itu jabatannya tinggi gitu ya, di sebuah rumah sakit gitu. Oh, Jadi gitu. mungkin aku nggak tahu ya, tapi mungkin atau dia malu atau gimana nggak tahu. Karena masa ayahnya kayak gini, Iya benar. anaknya itu tuh keliling. Dulu masih kayak gitu anggapan orang ya Kak? Iya. Orang-orang awam benar-benar. Iya terus? Nah, tapi tetap meyakinkan aja ya, paling namanya orang tua ya. Aku tahu dia kayak gitu karena dia sayang. Bener. Cuman sampai kapan kita sebagai anak itu mau pengen ngebanggain gitu. Mungkin nggak sesuai sama yang dia mau kita sebagai apa. Cuman berusaha membuktikan dengan aku kayak gini bisa ngangkat derajat mereka. Oke. Karena mungkin mereka menganggap dulu apa yang kakak lakukan itu mungkin lebih kayak
masa ayahnya seperti ini, Iya. anaknya ini Anaknya, iya. gitu ya. Karena orang tua Bener-bener. pasti pengen misalkan orang tua di level 3 gitu kan. Ya Anaknya? pengen anaknya di level 5, 8, Iya. bahkan Iya, 10 begitu. bener. Nah, Pasti itu tadi. semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. untuk anaknya. Tapi Dan- aku salut sekali ya perjalanan Karyani gitu ya. Dari ditantang orang tua, karena kan orang tua adalah orang yang paling dekat ya Iya, dengan bener. kita gitu. Ditantang orang tua, akhirnya tetap tidak 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 mundur. mundur. Budi untuk menunjukkan kalau jadi seperti ini juga bisa loh mengangkat derajat orang tua. Benar. gitu. Dan Biasa apalagi sekali. ini tantangannya ini dari keluarga ya. Mungkin kalau sekarang itu tantangannya dari circle teman-teman ya, orang-orang lain, tetangga dan sebagainya. Nah, tapi kalau tantangannya itu dari orang tua kayaknya berat gitu ya. Karena Gimana memang gitu orang yang terdekat banget iya, Budi gitu, nah. sama kita. Tapi dengan gitu ya. kegigihan, dengan bakat yang dimiliki, akhirnya Kak Riani bisa membuktikan itu semua Iya, dan bisa menepis apa yang menjadi kekhawatiran dari orang tua. Iya, alhamdulillah. Nah, oke, mungkin waktu berlalu begitu ya kan, dan pada akhirnya saat ini ya kita bisa sama-sama melihat prestasi dan juga penghargaan yang sudah banyak diraih oleh seorang Alhamdulillah. Riani. Dan kemarin baru saja Riani Hena menggelar anniversary 13 tahun Wah. berkarya menjadi seorang Alhamdulillah. henna artis. Luar biasa sekali. Oke. Memang sejalan sekali dengan tema kita hari ini pemirsa, bahwa apapun yang kamu usahakan hari ini, ingat hasilnya itu akan luar biasa Ya. di akhir nanti. Untuk mencapai sesuatu itu tidak ada yang instan ya Putri ya. Butuh kerikil-kerikil tajam yang mencoba untuk menghancurkan kaki kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwasannya ketika kita semakin melaju pasti akan ada jalan yang lebih bagus ke depannya. Yeay, Ya. Nah, ngeri kita juga kali. penasaran Putri Kenapa? terkait dengan pengalaman dan juga Ya. keberhasilan Kak Riani Hena menjadi seorang henna artis. Berikut cuplikan videonya. Oke, ini tahun berapa ini? Oh, ikut juga pelatihan-pelatihan ya? Gitu ikut ya Kak? Iya. Dari mulai tahun berapa ikut workshop Kak? Mulai berani kemarin itu sebelum COVID. Oh sebelum Oke. COVID. Oh, ini kemarin ya? Ini acara kemarin. Oke, wow, banyak banget. Ini saya dengar-dengar ini ada 8 narasumber ya, Iya. yang ikut hadir turut memeriahkan ya. Itu ada Itu Budi. itu MC kece Kenapa saya. harus di-spill gitu loh? Iya. Kenapa harus kakak masukin? Oke, jadi memang rame banget ya, seluruh peserta hadir dari berbagai daerah ya Iya, di Sumatera alhamdulillah. Utara ya. Dan juga narasumber kita juga banyak sampai datang dari Pekalongan Iya, ya, dari Jawa Surabaya. Tengah, kemudian dari Tapi itu Kuningan, henna Jawa artis Barat ya. Iya. Artis semua. Heeh. Oke, kita lihat. Dan ini acaranya merupakan acara terbesar di Sumatera untuk workshop henna Putri. Nah. Luar biasa. Oke. Nah, baik, kita berikan tepuk tangan dong buat Riani Hena ya. Wow, ini tentunya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman henna di luar sana ya. Jangan putus asa, tetap berproses. Bahwasannya ada hal baik di luar sana yang akan menanti Anda Ya, ya. benar benar sekali. sekali. Kita kembali lagi ke Karyani. Kita tadi udah ngeliat cuplikannya bahwa dulu ternyata sebelum kakak buka workshop kakak ikut ya. Iya, Itu ikut. dari tahun berapa udah aktif ikut workshop kak? Dulu awalnya online ya. Belum ada online. Masih kebanyakan itu orang tuh buat acara itu di Jawa. Oke. Oh di Jawa waktu itu? Di Jadi kalau Jawa. untuk Sumatera sendiri agak sulit gitu ya? Sulit dulu, sulit kali. Jadi akhirnya kakak berangkat ke Jawa? Berangkat di tahun 2021 ya. Kita Covid 2020. 2019 akhir berangkat ke Bandung itu ikut workshop karena merasa otodidak itu kan anugerah tuh dari Allah ya. Iya. Tapi anugerah tuh kalau nggak kita pupuk kan nggak berkembang. Jadi memberanikan diri ke sana belajar, ternyata di luar sana sama di sini itu berbeda gitu. Ilmunya itu berbeda, latarnya juga berbeda. Apalagi yang kemarin yang perdana aku ikut workshop itu duta henna artis Indonesia yang melanglang buana ke beberapa negeri membawa nama Indonesia. Oke. Iya. Nah, baik, waduh ini kita masih akan ngobrol lagi Ya, ya masih bersama panjang dengan ya, Kak Kak Riani Budi. masih panjang. Nah tapi kita juga akan ulik juga kalau Kak Riani tadi kan baru buat workshop ya. Nah ini ada juga kita kedatangan seorang narasumber yang juga akan melaksanakan workshop ya. Yes. Ya tapi memiliki perjuangan hidup yang juga
patut kita apresiasi karena ini sangat menginspirasi perjalanannya menjadi seorang pelaku seni ya. Pelaku seninya seperti apa ya? Ini adalah seorang MUA Kota Medan yang akhirnya berhasil menggapai cita-citanya ya. Boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan, kita sambut ini dia Alifka Wedi. Baik, halo, selamat pagi Kak Alifka. Apa kabar? luar biasa. Oke, silakan Kak Alifka ya. Wow. Sepertinya hari ini narasumber kita tuh perempuan-perempuan Kartini ya, yang Iya, kemudian iya, menginspirasi nih bahwa memang bukan hanya laki-laki saja ya kan yang bisa membuka peluang usaha, membuka bisnis. Nah, jadi ini memang sosok-sosok perempuan tangguh ya Budi ya. Benar. Jadi kita akan kulik juga nanti perjalanan dari Kak Iya, Alifka. kalau Karyani tadi adalah seorang henna artis. Nah, kalau Alifka ini adalah seorang mua atau make up artis. Waduh. Udah paket komplit loh, udah ada 2 vendor loh Iya, kita. iya, iya. Oh, ini band juga udah ada ya? Ini gratis lagi. Iya. Gimana tadi janjinya? Kita janjikan dan kita pastikan, tapi kalau kalian berdua. Iya. Jadi. Iya. Setuju ya Bang? Iya, serius. Setuju ya? Janjikan, nah, kakak saksinya ya. Aku juga free nanti. Itu enak kali ya. Cari WO nanti tolong ya Kak Fri juga ya. Iya, iya. Dekor sekalian gitu ya. Baju gitu ya kan. Oke. Kak Kak Alifka, Alifka. minum kopi? Boleh. Boleh. Kita panggil siapa dulu nih? Bang Cakil dong, Bang Nggak Cakil. Nggak usah Noe, ngapain Noe? Iya. Oke, Bang Cakil. Bang Cakil, kenal. Iya. Keren abangnya ya. Wih, Aduh kakak jangan muji Bang Cakil. bener ini keren. Iya bener. Apa nih yang keren Kak? Nah seorang pengracik kopi memang gayanya Agak selengean. iya. Iya lagi. Enggak keren. Iya, Oh keren ya. Topinya Kak? Tapi Iya, jangan kopinya dilihat dari covernya ya kak ya, tapi lihat dari racikan kopinya ya. Iya. Makanya saya ingin merasakan kopinya. Oh, Bang Cakil. Tawarkan terus Bang yang paling best seller. Iya. Oke, mau kopi apa kak? Ada americano, cappuccino, latte. Yang paling Black, best seller aja. Yang paling best seller apa Bang? kopi susu gula aren saat ini ya. Wih. Itu yang paling mantap saya suka. Kopi susu gula aren. Siap. Oke. Nah, sembari Bang Cakil nyiapin kopi, kita akan ngobrol lagi sama Kak Alifka. Wah, aku kenal Kak Alifka ini udah lama sih ya. Mulai dulu merintis ya kan, sampai akhirnya bisa banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, kalau boleh tahu Kak, Kak Alifka ini awal mula ya menjadi seorang MUA itu dari tahun berapa? Tahun 2017. 2017. Iya. Ya. Nah, itu boleh diceritakan bagaimana awal mulanya akhirnya memilih pekerjaan menjadi seorang makeup artist? Makeup artist. Awal mulanya saya kan dari kecil ini ya, cita-cita pengen jadi perias. Kalau dulu nggak MUA ya, Iya, dulu dukun manten ya. dukun manten atau perias manten gitu. Ya, atau bidan Buku pengantin. bidan Atau bidan pengantin. pengantin gitu. Nah, saya dari kecil setiap ada pernikahan gitu kan suka liatnya. Nah, ini saya cerita dari cerita kecil dulu Iya, ya nggak awal apa-apa, Kak. mulanya Karena ya. kan ini memang benar-benar menjadi cita-cita ya. Iya, menjadi Oke. cita-cita. Nah, saya dari keluarga yang sangat sederhana, 10 bersaudara, dan saya yang memang tidak disekolahkan oleh orang tua. Oke, tidak disekolahkan. Iya, hanya mampu anaknya yang lain yang disekolahkan. Dari- Kalau boleh tahu, saya Kakak dari anak nomor iya. berapa? saya anak nomor 5. Nah, nomor 5. Iya. Oke. Karena saya cuma sampai putus sekolah kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Iya, kelas Oke. 3 SD. Ada berapa bersaudara, Kak? 10. 10. 10, Oke, berarti iya. yang disekolahkan dari anak nomor 6 sampai ke 10. Iya, karena posisi kan kalau orang tua zaman dulu itu kan, karena keadaan sulit, udah anak perempuan nggak sekolah tinggi nggak apa-apa, yang penting si abang nanti kalau dia bisa biayain si istrinya dan Iya, kita benar-benar. wanita akan dibiayai dengan suami. Kakak anak perempuan paling besar? Paling besar. Berarti 1 sampai dengan 4 laki-laki? Laki-laki Oke, gitu. Nah, Oke. tapi saya berbesar hati, tidak kecil hati walaupun tidak dengan adanya pendidikan. Tapi saya tidak pernah mau Bahagia berhenti gitu ya. gitu untuk bisa jadi orang dan bisa membanggakan orang tua gitu. Oke. Nah, jadi kelak dewasa
terus sudah berumah tangga. Berumah tangga saya usia 20 tahun. Oh 20 tahun udah berumah Iya. tangga, oke. Alhamdulillah dapat suami yang baik, yang dewasa gitu ya kan. Mau salam-salam dulu sama suami? Salam-salam buat suami yang ada di sana. Terima kasih udah selalu hadir. Iya ampun, enak ya. Yang disapa tuh suaminya gitu pagi-pagi. Budi, sapa-sapa. Hah? Calon Istrinya. istri. Ya ampun aku sedih. Oh belum ada istrinya. Enggak, biasanya yang nonton aku kan ayahku. Oh iya. Oh gitu. Semangat, semangat. Ya semangat Bang Budi. Ya ampun. Oke, balik terus, lagi ya. balik lagi. Setelah berumah tangga itu saya sangat berusaha jual ini, jual itu, jualan lah ya. Tapi keinginan untuk jadi MUA itu tetap saya kejar. Nah kebetulan saya jualan kecil-kecilan, bantu suami juga. Terus ada program nih dari pemerintah, sekolah gratis ya. Oh iya. Oh iya, itu tahun berapa Kak? Tahun 2017. 2017. Nah, ya. Aku pernah dengar 2017. itu kayak yang jahit juga gitu ya. Iya. Kak, ya. Jadi awalnya di tahun 2016 saya lihat-lihat di tahun 2017 baru boleh saya masuk ke program pemerintah Oke. LKP. LKP. Iya, Oke, LKP. nah itu ada apa aja Kak? Ada make up. Ada make up, ada tata Jahit, rias, rambut, salon, Rambut, gitu, hairdo gitu. Jadi semua dua ini saya ambil. Oh dua-dua diambil? Iya. Nah itu kan dia programnya hanya 3 bulan saja ya Kak. Jadi dari situ kayaknya saya mempunyai kehidupan baru nih Oke. gitu. Semangat untuk bisa menuju jadi perias Oke. gitu. Nah saya terus berlatih. Nah pada saat berlatih itu memang sangat minim kondisi keuangan. Saya tidak punya alat makeup, tidak punya apa-apa. Mau beli pun kita suami ini kan bulanannya harus dikondisikan dengan Urusan rumah tangga urusan rumah gitu tangga. ya. Jadi saya pandai-pandai lah untuk menyisihkan uang gitu. Nah dari situ saya belajar terus belajar. Akhirnya saya tamat dan mendapatkan sertifikat dari negara gitu kan. Itu kayaknya saya ngerasa gini, ini suatu kebanggaan nih gitu. Namanya maklum lah ya Kak, kita kan nggak anak sekolah, jadi kita nggak pernah merasakan sekolah itu gimana. Oke. Jadi dengan sekolah LKP itu suatu kebanggaan, saya bisa merasakan sekolah gitu. Oke. Nah dari situ saya terus bangkit, ikut-ikut asisten menjadi asisten gitu kan. Lama-lama kemudian, setahun kemudian saya beranikan diri untuk kelas makeup keluar. Oke. Ngambil kelas makeup Itu di tahun berapa Kak? di tahun 2000 berapa ya? Saya lupa itu. Karena Itu kan kemana? Ke Pulau Jawa atau masih enggak, di saya ke Sumatera? Pekanbaru. Oh ke Pekanbaru. Pekanbaru. Oke. Nah, terus saya ada juga nyambung di Kota Medan juga sama Cikgu Tuti Mariana namanya. Cikgu Tuti Iya, Mariana. dan sampai saat ini dia selalu mendampingi saya. Oke, baik. Nah, dari situ saya terus berjuang, tapi banyak suka dan dukanya. Oke. Ini memang yang namanya perjuangan itu Kak, ya banyak lika-likunya ya. Mungkin boleh diceritakan kembali karena ini benar-benar sangat menginspirasi bagi teman-teman di rumah yang mungkin ingin menjadi seorang MUA. Kita bisa ulik bahwasannya setiap proses itu pasti punya plus minusnya ya. Iya. Oke, nah jadi gimana kita caranya untuk bisa ya apa ya menerima semua itu dan mengikuti proses-prosesnya. Boleh dilanjut Kak Alif Kak? Boleh. Pagi. Memang kalau Noe ya harus seperti itu ya Noe ya. Ini kita kayak senam jantung lagi. Kita minum dulu ya. Iya. Terima kasih Bang Caki. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Oke, silakan Kak Alif Kak. Kita minum lagi. Karyanya silakan minum lagi ya. Oke, wow. Enak banget ini, wow. Mantap. Aduh. Gimana Kak Alif Kak? Mantap jiwa. Berasa? Berasa ya. Mantap. Nanti kalau mau tambah bisa Kak. Bisa Kak. Bisa ya, nanti Tapi kita tambah lagi. jangan bawa pulang ya Kak. Gelasnya Soalnya gitu ya. ada bilnya kalau bawa pulang ya. Nah untuk Kena pemirsa cas di gitu rumah ya, sembari menyaksikan kita diambil juga nih minumannya ya. Biar lebih enjoy lagi dan untuk teman-teman semua yang pengen nanya ya bersama dengan Alifka dan juga Riani. Teman-teman bisa telepon kita di 0811 6100 3
86. Yes, benar ya. sekali. Dan buat teman-teman nih, ya kan bisa juga saksikan di live streaming Ya. TVRI Sumatera Utara. Jadi mau komen-komen, tanya-tanya, boleh nanti kita bacain di sini. Oke. Lanjut lagi tadi perjalanannya nih, menginspirasi sekali loh dua Iya. narasumber kita ini dengan latar belakang yang berbeda. Satu dapat tantangan dari orang tua, dapat tantangan. Kalau kakak sendiri suka dukanya apa? Ditentang nggak nih kak sama orang tua ataupun sama suami atau siapa gitu? Kalau untuk menuju karir ini tidak ada ditentang, cuman ditentang oleh kondisi keuangan. Oke, berarti ini tantangannya adalah ekonomi. Ekonomi. gitu ya. Karena kan kalau jadi MUA ini ya kita harus mempunyai suatu Produk ya? ya kan, dan suatu skill, dan yang paling mahal itu sangat skillnya yang harus Oke. kita punya. Ya kan kita harus mempunyai skill yang banyak, pasti kita harus menimba ilmu lagi kan, untuk dari MUA 1 dan 2 gitu. Nah itu sangat luar biasa perjalanannya dengan kondisi ekonomi yang sangat minim. Nah saya tuh dulu untuk bisa mendapatkan klien, saya menggunakan produk yang sangat murah sekali. Oh iya, Waktu Kak. pada masa itu ya? Pada masa itu gitu. Sangat murah dan sederhana gitu. Tapi karena saya keinginannya besar sekali untuk jadi MUA, gimana caranya? Nah dari sini saya mendapatkan kayak hidayah ya, kayak niat kita ikhlas dari hati itu sama Allah langsung diturunkan ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga saya mempunyai teknik sendiri gitu untuk bisa menjadi lebih baik buat diri kita dan bermanfaat buat banyak orang gitu. Terus saya terus menimba ilmu di rumah, tidak mampu untuk membayar modal, saya terus ambil anak saya tuh, anak. yang perempuan, sampai malam jam 11 malam saya make upin. Saya nggak pernah berhenti untuk menjadi, dia itu nggak pernah lelah untuk jadi model. Model saya dulu, saya make upin terus. Nah dari situ saya mendapatkan ternyata bukan alat make upnya Oke. yang buat hasil itu bagus. Oke. Ternyata skill kita. Oke. Oh, skill ya kak. Iya. Kadang kan ada orang yang pakai bahan ataupun pakai produk yang Iya. sama tapi hasilnya tuh berbeda. Iya. Karena memang skillnya itu ya kak. Makanya kadang agak kesel saya ini ya ngelihat Kenapa? orang kalau misalnya tuh kayak misalnya mau vendor nih, mau manjar vendor. Alah kak, kan henanya cuman gini aja, cuman gini, ini kan benar. mudah kak gitu ya. Apalagi kan mudah. kalau makeupnya kan natural kak, cuman pakai fondi-fondi aja, tapi kan nggak tahu skillnya gitu. Serupa kayak booking MC gitu Iya. ya. Kan cuma ngomong-ngomong doang. Kan emang ngomong-ngomong ini nggak punya skill. Apalagi kalau dibilang, cuman opening closing, emang nunggunya gimana? Iya. Curhat ya. Nah, iya. Jadi memang kita harus menghargai Iya. skill dari masing-masing orang ya. Karena jam terbang itu nggak bisa ditipu gitu ya. Nah, oke. Lanjut lagi Kak. Karena gini, kenapa dibilang skill? Kalau ilmu yang paling susah kita dapat ya skill tadi yang kita bisa menjiwai dengan sudah mendarah daging sama kita gitu. Nah jadi kalau seandainya mau produk apapun yang ada di depan mata kita, tapi kalau skill kita lebih dalam, maka kita akan bisa menguasai itu semua. Karena kalau di dunia permakeupan ini yang dilihat hasil, bukan produknya. Iya, benar Gitu. betul. Nah, itu perjalanan yang sangat, yang paling pahit nih ya, jadi MUA. Sering dihina, disepelekan, Oke. apalagi dengan hasil itu, yakin pakai Alipka gitu kan, dia kurang bagus gitu, bagi yang tidak suka. Gitu, tapi itu nggak buat saya putus asa gitu. Karena saya semakin dijudge, tapi saya semakin semangat untuk menunjukkan ke mereka bahwasannya aku mampu. Benar, dengan benar, apa benar. yang kamu bilang akan aku tunjukkan lebih dari itu gitu. Benar. Baik. Nah, Putri, aku mau sharing dikit ya. Kenapa? Bahwasannya memang kita yang berada di dunia entertain ya kan, dan juga pelaku seni itu yakin dan percaya aja bahwasannya setiap pelaku seni pasti memiliki penikmatnya masing-masing. Mungkin baik dan cantik menurut kita, tapi menurut orang lain belum tentu kan Iya, begitu. benar, Nah, yang menurut orang lain buruk bukan berarti menurut kita juga buruk kan gitu. Nah, jadi cantik bagus itu relatif. Nah, jadi tergantung orang-orangnya. Jadi nggak usah mengejas si A
nilainya sekian gitu ya kan, si B nilainya sekian. Semua punya penikmatnya masing-masing, Yes. semua punya kliennya masing-masing. Dan balik lagi kita sesuai dengan pasarnya Iya. ya. Iya. Oke. Karena nah, sesuai taste-nya kita Iya. juga, ya kan jadi Kak? jangan disetarakan karena Iya, ini seni, benar. seni itu nilainya tinggi kan Iya, gitu. Nah, Seni itu nggak ada harga, Nggak ada harganya. nggak ada range-nya. nggak ada range-nya. Jadi ya berbeda-beda setiap orang. Nah, kita masih akan ngobrol lagi pemirsa bersama dengan Kak Alifka dan juga Kak Riani. Jangan kemana-mana. Bagi teman-teman yang ingin penasaran atau pengen bertanya secara langsung, teman-teman bisa hubungi kita di 0811 6100 386 atau bisa komentar di live chat di live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Hey. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke pemirsa, wah kita udah dapat banyak banget ya cerita-cerita inspiratif Bener. dari Alifka dan juga Riani. Nah kali ini ya kita masih mau bertanya kembali bersama dengan Alifka Kak Alifka, ya. bener. Kak Alifka, jadi dari perjalanan panjang kakak menjadi seorang MUA, apa sih yang akhirnya kakak pengen menunjukkan bahwasannya saya mampu loh? Karena tadi kan banyak cibiran dari orang yang berusaha untuk membanding-bandingkan begitu. Nah, apa yang membuat kakak akhirnya terus semangat dan apa ya memberikan yang terbaik bisa sampai di titik ini gitu? Nah, Memberikan yang terbaik ya. Ya saya selalu tidak pernah lelah untuk kasih motivasi buat Momo yang masih baru-baru lahir. Dan saya setiap kali MUA bertanya tentang skill, saya nggak pernah pelit ilmu. Oke. Karena dulu saya ingin mendapatkan ilmu itu sangat luar biasa perjuangan. Dan saya selalu kasih motivasi ke mereka, jangan pernah mundur, tetaplah maju, jangan pernah dengerin apa kata orang. Karena kita di dunia ini hidup untuk lebih banyak bermanfaat buat orang semua gitu. Oke. Jadi jangan pernah nyerah dengan segala hal. Jadi buat di sini, buat semuanya gitu kan. Bukan berarti kita minim pendidikan, kita tidak mampu untuk menggapai impian. Karena suatu impian itu memang itulah tujuan hidup kita untuk menggapai mimpi dan bisa membanggakan kedua orang tua kita. Oke. Oke. Pemirsa, kita udah punya cuplikan video ya terkait dengan perjalanan Alifka. Nah, kita saksikan bersama, ini dia cuplikan perjalanan dari Alifka. Oke, nah ya sembari menunggu pemutaran video ya Putri. Iya Budi. Ini benar-benar apa ya menjadi cerita yang patut diacungi jempol karena apa, dari cerita ini kita ngerasa bahwa memang nggak mudah untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Bener. Dan tahu nggak Budi? Jadi orang-orang dulu itu ya mungkin yang minim pendidikan dan lain-lain sebagainya karena tuntutan ekonomi. Tapi sekarang percaya nggak sih kalau pengusaha-pengusaha sekarang itu bahkan ada yang tamat SD loh, pengusaha-pengusaha besar, bener kan Kak? Iya. Jadi pendidikan itu nggak menjadi patokan ya Bener. seseorang untuk tidak bisa berusaha, untuk tidak bisa membangun skillnya Bener. lagi. Jadi jangan anggap remeh loh masalah pendidikan. Kalau kita nggak punya hard skill ya kita bisa asah dengan soft Soft skill. skill. Nah, soft skill ini Nah. yang bisa menjadi nilai jual kita. Nah, Iya. pemirsa, ini dia cuplikan video dari Alifka. Wow. Wih, keren ini- banget. Ini model atau klien ini Kak? Itu model. Ini model. Kakak ya? bisa Wow. nggak jadi model kakak? Oh iya. Bisa. Bisa Kamu nggak kan? usah jadi model, udah langsung aja jadi klien. Iya, tapi aku nggak bisa gitu-gitu Budi. Nah Waduh. itu yang waktu masih baru-baru. Ini baru nih berarti. Ini Kak? dulu-dulu ya, Dulu-dulu. awal-awal gitu. Yang sampai diributi tetangga pertama Oh, kali. ada? Ada. Diributin Pertama, gara-gara apa Kak? saya pertama kali dapat job di sebelah rumah. Terus tetangga ada yang julid sampai saya dipukuli masuk karet. Serius? Ya Kok ampun. sampai sebegitunya sih? Sampai viral-viralnya. Pada saat gitu. itu saya sudah mulai dirinti karir dan pertama kali saya mendapatkan job wedding.
itu tetangga ada yang tidak suka dengan saya mendapatkan Dengan keberhasilan tersebut. dan ya. ribut. Saya dipukulin terus sampai masuk ke dalam paret, tidak ada yang nolongin. Oh iya. Malam saya jadi bulian, diambil video terus diviralin kemana-mana. Tapi kenapa gitu iya. Kak diributin? Apa karena makeupnya mungkin ya nggak sesuai atau gimana? Karena tetangga ini biasa lah ya, tetangga ini kan julid gitu kan. Dia tuh masih baru gitu, kok udah mau pakai dia tuh nggak bagus gitu. Tapi dia bukan kliennya kan? Bukan, Loh, dia kenapa tetangga. yang kepanasan jadi yang sebelah ya? Pelan kliennya aman-aman aja ya. Baik. Nah, itu pertama kali ambil job wedding dan pertama kali saya terjun berani untuk di dunia permakeupan wedding. Oke, waduh. Kak Alifka tetap semangat, kita berikan tepuk tangan dong buat Alifka. Tapi aku ngelihat hasilnya tadi di visual udah bagus banget loh. Speechless ya Putri ya. Iya. Memang semuanya tuh punya proses Iya. ya. 7 tahun saya terus berlatih, nggak pernah lelah. Sampai saya nggak peduli dibilang orang makeup karena memang cita-cita saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Tanpa doa mereka mungkin saya nggak ada duduk di sini, dan tanpa dukungan suami saya yang ada di sana selalu mensupport. Walaupun saya sering dibully sampai dibilang saya makeup hantu. Pernah sampai ada ucapan seperti Pernah, itu? dan saya dipiral sepilar-pilarnya. Oke, nah mudah-mudahan apa ya, itu menjadi penguat kakak untuk bisa berada di tahap level yang lebih tinggi lagi ya. Oke, kita semangat lagi ya. Kak Semangat Alifka. ya. Semangat. Kak Dan aku Riani gimana? Dan aku tuh sebenarnya pengen loh. Kenapa? Cobain henanya. Oh iya, ini nih, ini langsung sama Kak Riani. Ya, jadi sebelum kita ini ya, aku mau bilang ya sama teman-teman semua. Iya. Sebenarnya kalau dalam seni itu the magic is in your hand, bukan in your brain. Oh Oke. gitu. Jadi bukan skillnya. di merek ya, tapi itu Tapi emang ada di diri kamu. Kamu Iya. mau yang kayak gimana, kayak cuap-cuap itu semua ada nih ilmunya. Kalau kami disuruh ngomong nggak bisa. Nggak bisa. Kalian disuruh ngehena nggak Nggak bisa. bisa. Karena bukan Semua manusia itu punya porsinya masing-masing, punya tipenya masing-masing. Jadi nggak bisa disamakan. Oke, nah baik. Nah ini, aduh, kita beruntung banget ya Putri. Beruntung banget loh Beruntung banget kenal-kenal nih, sama bisa kakak kenal ini. sama Kak Jadi nanti Riani bisa dan juga gratisan Alifka. gitu ya. Bisa gratisan. Bisa gratisan makeupnya. Ben oke? Kalau kami berdua jadi? Ya, kalau Henna oke, kalau oke. jadi berdua. Henna aduh, oke, makeup oke. makeup oke. Ya Budi, Allah, Budi, ini cari gimana? gedung cepet dulu. Gedung. Cari gedung. Oh berarti next narasumber kita yang punya gedung. Iya, cari ya Budi. Ya ampun. Yang punya gedung, Udah satu yang punya paket. dekor, Iya. yang punya baju, ntar kita datang di sini. Gak tahu diri jadinya kita ya. Abis ini gini, produser marah. Kau ya Budi. Gitu. Oke, nah kita ingin ngelihat nih bagaimana proses pembuatan henna ya dari Kak Riani. Yes. Putri, kamu bersedia nggak? Tunggu, ada tainya. Ya ampun Putri, kamu ih. Enggak, udah bersih. Udah bagus loh, udah bagus. Tapi takut tangan-tangan kuli soalnya ini. Iya, ya udah tahu mah. Nah itu sebenarnya aku berat memilih kamu itu gitu. Ya ampun Budi, kok jati. Berat memilih aku. Ya udah pemirsa, langsung aja kita lihat ya. Kita tukaran posisi kali ya. Biar kami aja kayak tukaran Iya, posisi oh iya. nggak apa-apa. Oke, oke. Biar kakak aja jadi hostnya, kami jadi tukang henanya. Boleh? Enggak, Putri yang kemari ya, karena Oh iya kan mau gitu dihenna, ya. ya kan. Oke. Nah, Jadi ini asli silakan. ya, ini belum ada tercoret. Tercoret, oke. Silakan Tercoret Putri lagi kemari ya, bahasanya. biar aku ngobrol sama Alifka Oh ya. gitu ya. Kamu nggak mau ngobrol sama aku? Nggak usah, kita ngobrolnya nanti Udah aja. bosen ya? Iya, Kak kalau jauh gini bisa nggak sih? Oke, Atau kita mau nah. duduk di bawah sambil ngobrol? Ya ampun. Oh enggak ya? Gosip kali Oke, ya. nah ini persiapannya apa aja ini? Kak boleh Kak ditunjukin Riani? dong, Oke. ngapain aja. Oh ini glitter untuk apa? Untuk gambar? Bukan, untuk di tangan juga. Oh, bukan. Dulu kan waktu sering nggambar kan pakai ini. Oh iya, kamu gambar pakai glitter? Iya dikasih glitter biar Oke. cakep. Dulu kamu tahun berapa Kenapa sih? Karyani? Karyani butuh apa? Butuh apa? Oh udah. Oh, udah ya. Atau kakak butuh apa? Butuh modelnya diganti biar Bang Cakil aja. Jangan kalau Bang Cakil, uratnya keluar semua. Budi, Iya, biar nah. aja orang ini gambar-gambar dulu ya. Kenapa Mau namanya? nanya nih sama kakak nih. Sama Alifka ya? Ya, Oh sama boleh, Alifka. boleh. Iya. Mau nanya ini, tadi kan saya udah dengerin cerita kakak ya, kayaknya memang perjuangannya luar biasa loh Ibu Dia. Kayaknya biasa kan ada orang yang baru sekali, abis itu langsung dibully gitu, kayaknya udahlah nyerah gitu, down, langsung down gitu ya. Tapi apa yang buat kakak tuh Sampai 2 jam. optimis, terus harus kuat, tetap kuat gitu? Apa karena keluarga, anak-anak atau gimana gitu yang buat kakak kuat? Tetap optimis itu karena
kepingin mengangkat derajat orang tua. Oke. Karena kan kita dari keluarga yang kelas menengah ke bawah kan. Jadi dari situ saya kepingin melihat orang tua saya itu bangga dan mereka jangan dipandang rendah oleh orang sekitar karena anaknya tidak mempunyai pendidikan. Gitu. Jadi saya rasanya kalau udah dibully tuh disemangati sama suami semangat gitu. Jadi jangan pernah ini tunjukkan sama mereka gitu. Nah, itu Jadi bukan sekali aja saya dibully. berkali-kali. Jadi ya? berkali-kali. Oh, oke. Sampai rasanya hati ini sudah rasa beku untuk dengar apa kata orang itu udah nggak pernah mau ambil. Berarti mental kakak udah mental baja Iya, ya, gitu. udah siap untuk menerima Luar biasa semua loh. cibiran dan Iya. omongan dari orang-orang. Hanya cuman bisa nangis Kak. Iya. Hanya cuman bisa menangis, bicara sama diri sendiri. Ya Allah, hamba terima ikhlas dengan apa yang kau uji hari ini. Selalu saya bilang terima kasih ya Allah. Besok apa lagi ya? Oke. Selalu saya bilang sama diri, besok apa lagi ya gitu. Selalu saya tunggu, besok apa lagi ya. Iya. Keren ya Budi ya. Bener. Tepuk tangan Buat dong ya. buat Alifka. Keren banget. Tapi nih. tadi kan Bud, aku udah lihat tadi kan cuplikannya kan tadi kayaknya make upnya luar biasa loh Bud. Iya, kenapa? Noe mau di make up? Bukan gitu. Oh, iya. Mau nanya Kak, yang kayak Bang Cakil gitu bisa nggak di make up gitu yang Aduh. wajahnya kayak gitu gitu. Itu kan make up cewek, Noe. Kalau kayak Bang Cakil make up cowok paling nggak terlalu ini ya, Kak ya? Nggak terlalu ya? Kalau Nggak cowok terlalu. itu cuman dirapiin aja lebih Dirapiin fresh. hidupnya gitu, Kak. Macam gitu. Iya. Paling kayak ya tipis-tipis gitu Iya, aja lah ya, tipis-tipis Kak, biar ya, lebih nampak lebih fresh. segar. Itu kalau untuk cowok, Noe. Tapi beda kalau sama yang Budi. abang kita satu ini. Oh, kenapa? Aku bedanya Karena kenapa? terlalu ganteng, jadi nggak Masya perlu Allah. lagi dini. Oh, jadi nggak gitu. perlu di Iya. make up ya. Iya. Nah, aku juga nggak suka di make up sebenarnya. Iya, iya. Jadi cukup hanya magic hand aku aja. Wah, luar biasa. Nah ini sebenarnya ada satu tips sih. Make up itu relatif semua orang yang di make up pasti cantik, bagus ya. Nah kalau saya pribadi selalu kasih ke klien, kalau sebelum di make up saya selalu kasih sama dia, kasih masukan. Adek, kalau kakak Alifka ini hanya bisa kasih masukan ketika nanti di wedding, pas di hari H, bukan make upnya yang buat cantik juga gitu. Kakak hanya membantu saja di sini. Oke. Tapi hati adik, karena inner beauty dari hati itulah yang buat make up itu makin full cantiknya. Oh iya. Ini jadi juga apa ya? Kayak masukan untuk para calon pengantin ya. Jadi bagi Anda yang akan melaksanakan prosesi akad nikah, resepsi Iya, ya, dengan hati yang jangan tenang. terlalu menjadi beban di hari H gitu ya, karena itu bisa memperburuk kondisi dan tidak mengeluarkan inner beauty-nya Iya. sebagai pengantin. Jadi biarkan lepaskan saja semua, kita pasrahkan sama vendor gitu ya. Harus percaya diri ya Budi. percaya Gitu. Nah, Enak loh dipasangin henna. oh iya. Iya enak. Jadi Kirain orang di dua tadi udah pulang Budi. Ya, Enggak dong. Soalnya kita tiga jadi tadi yang enaknya jadi Budi aja yang ngomong. gitu. Itu Emang enaknya. dasar ya. Ya kan, Budi aja yang banyak ngomong, fee-nya sama. Emang Iya emang pula. gitu ya. Enak loh, Budi. Enggak, nanti aku minta kamu 75% aja, 25% sama aku. Ngomong lagi sampai segmen keempat ya Bu Produser. Enggak. Kak sampai Karyanya kaki jangan, ya. Jangan lama-lama ya Kak ya, sebentar aja. Ih mau sampai kaki kok ini. Mau sampai kaki. Iya. Ngelunjak nih, klien ngelunjak. Tapi Nah, cakep loh Budi. Iya, memang Bentar cakep. aja. Kamu udah 13 tahun berkarya. Iya, ini kita lagi konsultasi loh aku. Konsultasi aku udah apa? tahu range-nya Karyani. Udah siap ya uangnya ya? Kan dari bilang gratis dari Alhamdulillah, Karyani ya kalau kita Allah. jadi. Ini mau sampai tangan loh, sampai muka, sampai kepala. Udah kasihan Karyaninya. Udah Noe, gimana lagi, ada pertanyaan lagi sama Kak Alif? Udah. Iya, karena kan Noe juga sering kan dapat cibiran dari tetangga gitu ya. Jadi kayak Makasih, ini Budi. bisa menjadi masukan. Iya, biar Untuk lebih pembicaraan lagi bersama dulunya Kak ya. Alif, Kak. Iya. Kalau Noe sendiri menanggapi cibiran dari orang gitu, nah itu gimana? Oh, kalau saya memang orangnya yang tidak ambil pusing ya, biarin aja mereka mau ngomong apa. Yang penting ini hidup saya, ini saya menjalani, apapun yang saya buat itu tetap sama Iya. saya. Oke. Nggak orang itu ya orang itu bergantung aja orang gitu. Kita Kalau ya saya kita. aja gitu. Benar. Kan harus gitu kan Kak? Iya. Iya. Terbukti kan Kakak Iya, kan iya, sekarang? Karena kalau kita mau ngomongin, mau dengerin kata-kata orang, itu nggak ada habisnya. Memang iya. Si A nanti ngomongnya begini, si B nanti ngomongnya lain lagi, si C. Pasti. Jadi kita bingung mana yang harus diikutin gitu ya, karena kayak cerita zaman dulu Apa tuh? yang keledai dinaiki sama seorang ayah dan anaknya.
Nah, keledainya nggak dinaikin gitu kan. Nah, dibilang, ih kasihan banget. Punya keledai kok nggak dinaikin gitu. Nah, ayahnya yang naik. Ayahnya kok nggak punya perasaan, masa anaknya yang jalan, ayahnya yang naik. Nah, anaknya yang naik. Nah, dikatain juga. Nah, masa anaknya nggak tahu diri, anaknya yang naik, ayahnya disuruh Ayahnya jalan gitu. Nah, akhirnya naik nih dua-dua di keledainya. Dibilang juga, nggak punya perasaan, masa keledai segitu dinaiki 2 orang. Nah, jadi yang mana sebenarnya yang benar kan Lebih gitu bagus ya? dikurban tuh. Dikurbankan, udah lewat harga kurbannya ya. Jadi emang benar ya, kita harus dengan diri kita masing-masing. Nah, Noe, oke. Ya. Noe jadi host aja deh. Ini mau sampai kaki bahu juga nih. Udah Putri dinikmati aja. Kamu kan nggak pernah kan tangannya dipegang-pegang gitu kan? Belum. Budi, tapi selama udah mau 2 tahun ya kita kopi pagi nih, baru kali ini lo live secara kayak gini Iya, kan. keren kan? Tapi ini cepet banget loh Budi. Cepet dan gak kerasa. Itu tadi skill tidak bisa dibeli ya. Jadi kita Iya. harus bisa menghargai skill orang. Jadi nggak usah nawar kalau dikasih price list. Kayaknya dijidat bisa nggak? Dijidat bisa Budi, jidat Budi nanti ya. Kamu jahat banget sih, masa aku dijidat? Henna yang merah kasih. Biar nggak bisa hilang. Jadi nanti kalau di sini aku jadi tum here here. Oke, Kak Alif, aku mau nanya lagi. Nah, kalau make up tadi kan emang bener ya skill yang dibutuhkan. Nah, tapi kan kadang-kala produk juga membantu untuk memperhalus, memperindah, mempertahankan agar make upnya itu nggak berubah abu-abuan gitu ya, tetap stay. Apalagi kan nggak semua calon pengantin ini acaranya kan di gedung gitu ya kan, di tenda yang panas dan sebagainya. Itu ada tips and trick nggak sih Kak untuk klien kayak gitu kan, biar supaya make upnya tahan gitu. Nah, bagi mungkin kan klien ada yang menggunakan perawatan wajah dan sebagainya. Mungkin boleh kasih tips Kak untuk calon pengantin yang ada di rumah gitu. Kak Alipka kasih tipsnya, kalau buat calon pengantin yang pakai skincare itu memang tidak ada masalah. Ketika kurang 2 minggu, misalnya nih klien Kak Alipka, itu Kak Alipka kasih masukan untuk dikompres es batu. Gitu, karena kalau kompres es batu itu lebih kenyal dan lebih fresh wajahnya di hari H. Nah, kalau skincare itu kan sering timbul adanya minyak. Jadi kalau kita dikompres es batu selama 2 minggu berturut-turut setiap malam, maka itu akan mengurangi kadar minyak yang ada di kulit. Berarti Kakak masih menggunakan teknik es batu gitu ya Kak ya? Iya. Walaupun itu ibaratnya kayak teknik lama gitu Teknik ya, tapi lama, itu iya. masih ampuh dan masih layak kok untuk dilaksanakan gitu. Nah, nah jadi tetap boleh pakai skincare tapi setelah 2 minggu menuju hari H di stop gitu Kak? Iya, di stop. Oke, di stop semuanya nih Kak? Stop semuanya. Oke, jadi kalau geradakan nggak apa-apa aja? Kalau geradakan ya nggak masalah. Nggak masalah, yang penting nanti waktu pas di hari tapi H dengan bagus gitu. dengan dikompres es batu itu dia mengurangi timbulnya jerawat gitu kan, kayak jadi breakout gitu, kayak kering. Nah, itu jadinya lembab karena kita kompres es batu. Oke, nah biasanya Kak kalau klien-klien yang datang itu ke Kakak itu kayak portofolio itu dari punya Kakak atau request Kak aku mau pengen make upnya yang seperti ini dari orang lain itu atau gimana? Ya sering juga, sering ada yang request, tapi kita bisa ngejelasin. Oke. Bahwasanya face wajah dia tuh nggak cocok ke tema makeup Barbie gitu. Cocoknya temanya ke flawless atau ke Arabian gitu. Oh gitu. Nah. Jadi makanya Kak Alipka di sini bukan satu skill aja. Tema makeup. Jadi Kak Alipka bisa ke Arabian, bisa flawless, bisa ke ala Barbie gitu. Jadi apapun yang minta klien, jika memang dia cocok untuk di wajahnya kita kerjakan. Jadi memang di sini ada negosiasi juga ya, ada konsultasi bahwasannya kadang-kadang kan kita klien nggak tahu nih apa yang cocok di wajah kita gitu ya, karena tapi Kak Alifka bisa memberikan masukan, oh kalau tipikal wajah kamu seperti ini tuh cocoknya make upnya yang seperti ini gitu ya. Kalau kayak Noe ini cocoknya make up apa ini? Make up mayat gitu. Asar lagi. Budi. Enggak lah Bud. Ada ini yang penasaran. Apa itu? Coba lihat Bang ke situ Bang katanya. Yang ke henanya tuh boleh di zoom enggak? Abang-abang kamera, coba dong kemari, kita macam nggak ada di sini. Ya kan lagi proses, coba di zoom dong. Coba dari tadi. Putri agak mereng gini Putri biar nampak kan. Kami juga penasaran dari tadi kayak mana jadinya gitu. Jangan ditengok dong, malu. Ya, kok biar malu nampak ya harus dilihatin. kameramennya. Ornamennya ya. Ornamen nih. Nih tuh. Itu udah itu di dikit aja tapi udah nampak gitu ya. Udah hilang jadi tangan kuli aku Kak, karena enakan Kakak. Tangan cuci gosok ya. Iya. Itu kalau dari jauh
Apa? Bisa diginikan dikit? Nih. Kayak sotong loh. Kayak sontong maksudnya. Bentuknya kalau dari dekat kan beda Budi. Oh Cakep iya. ya. Tapi kayaknya Nah, bentar aja ya Budi buatnya iya. ya. Tapi kita sambil ngobrol Udah juga jadi ya aja. sama Kak Aryani. Kak Aryani ada nggak sih apa namanya tips and trick gimana cara agar tangannya itu lebih kelihatan bagus? Oke. Nah karena kan tangan itu ada yang lebar kayak tampa gitu kan. Nah. Kak, tapi tangan aku nggak kayak tampak kan? Enggak, bagus. Budi, yang benar. Iya, kan ada tangan yang lebar gitu kan, nah, biar kelihatan tetap bagus, mulus Dari tadi gitu. dong Nah, cerita sama Kak Aryani. Atau ini apa namanya tangan yang kurus gitu kan, tapi dia nanti hasilnya nggak terlalu tirus gitu, nggak terlalu kurus gitu. Nah, ada nggak sih Kak tips Apa and sih? triknya? Tangan bisa tirus, Kak? Iya, kelihatan Oh, kayak iya. tirus Jadi, gitu. Kalau tangan aku tipenya gimana? Ini tipenya nggak terlalu besar sih, ini normal sih. Kalau kan ada yang tangan orang yang kadang melebar di tengah. Karena sebenarnya kalau dalam dunia perhenaan itu tipe tangan tuh ada 10. Ada 10? Iya. Nah, itu Tapi, tipe tangan ada 10. Jadi ada macam-macam. Jadi kita lihat kondisi tangannya kayak gini kan. Ini kalau seandainya kakak ngambilnya terlalu runcing, misalnya ini basic ya kan, yang lurus tengah, itu kita nggak bisa ngambilnya yang nungki gitu. Oh, yang gambarnya. langsam, yang nut gitu. Itu tuh? bakalan terlihat lebih panjang jadi jelek karena tangan Putri sendiri udah bagus, udah jenjang. Ini sebaiknya agak dilebarin sedikit gitu. Kalau tangannya agak gendut itu jangan diambil melebar, itu bakalan kelihatan jauh lebih besar jadi Lebih lebar. bantet tangannya tadi. Oh, jadi lebih bagusnya Kak kalau yang lebar, yang gemuk. Lebih cari desain yang simetris. Lebih Simetris. bagus, jadi dia kelihatan lebih jenjang dan lebih panjang. Oh gitu. Oke, nah itu dapat konsultasi Iya, kan? tanya lagi dong. Baru Kita tahu kan, baru kalau misalkan tahu. tipe tangan itu ada 10. Berarti tangan aku cantik dong, Budi. Iya cantik kamu, kamunya juga cantik kok. Terima iya. kasih. Tanya lagi dong, soalnya biar kita masuk Iya, kamera. kita nanti akan tanya lagi, Jangan tapi lupa ya. iya, ini ada yang mau nyanyi dari tadi udah gak sabar kali pengen mau nyanyi aja ya. Oke, tapi kayaknya nggak usah lah ya, nanti aja nyanyinya kali. Udahlah nanti aja lah dia. Oh, ya. Karena dia belum hafal lagunya Ini mungkin. momen spesial loh, jarang-jarang Kak Aryani bisa kemari. Nah, nanti aja nyanyinya udah kita fokus aja. Nah, ini diapain ini Kak? Tangannya dikasih glitter. Glitter ya, finishingnya. Nah, itu batu-batu yang kemerlip-kemerlip itu Dari apa mana, namanya itu Kak? Ini banyak macamnya sih, yang kayak ini Games Opal, ini Base AB atau kami bilangnya nama produknya ini kalau kami sebutnya Candy karena kan Candy. kayak permen-permen gulali Oh, gitu gitu. kan, warna-warni gitu. Oke. Tapi ini Oke. batu-batunya copot nggak, Kak? Enggak, Iya ampun. aman. Oh enggak, udah aman karena kan dilem gitu. Iya. Nah, Kalau step by stepnya bener itu nggak bakalan copot. Oh aman loh. Oh, aman kan? Ini pakai lem apa? Tadi lem setan, Kak? Enggak ada emang lem khusus Khusus untuk ya? Oke, Iya. nah Oke. udah selesai. Udah. Tunjukin dong ke kamera. Belum ada cincinnya. Ah, belum ada cincin. Ini aku kasih cincin. Ini. Tunjukin dulu dong. Udah. Ya. Sudah. Oke. Nah, pemirsa kita masih akan ngobrol lagi. Kita masih punya satu segmen lagi. Jadi buat teman-teman semua nanti jangan sungkan untuk telepon kita di 081161000386. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Baik, nah kita udah lihat tadi hasil karyanya dari Karyani. Gimana Putri rasanya dihenain sama Karyani? Seneng banget, malah tadi mau ditambahin gak? Oh, iya? Aku takutnya bayar aja. Tapi tadi kan Karyani bilang nih kalau setiap goresan henna itu ada maknanya, Iya. gitu ya Kak. Boleh ceritain dong kalau maknanya ini apa tuh? Iya, kalau di tengah itu emang aku sengaja kasih kelopak bunga yang besar karena itu bunga itu kan berkembang ya, Iya. bertumbuh. Mudah-mudahan setiap rumah tangga yang dimulai dengan Bismillah atau apa agamanya bertumbuh seperti seindah bunga yang ada di tengah itu. Wow, keren. Terus kiri kanannya ada bagian sulurnya, daun-daun bertumbuh. Daun itu untuk memulai yang baru dia tumbuh, padam yang lama tumbuh. Tidak akan ada habisnya, begitu juga dengan rezeki-rezeki rumah tangga yang baru. Amin. Yang selalu berganti ya Kak. Iya. Mudah-mudahan. Nah itu batunya itu dari mana Kak? Batu aki atau batu kristal? Itu emang khusus batu untuk art sih, Oh, untuk seni. iya, ada. Iya, memang khusus untuk seni lah. Kalau buat akrilik apa, dia Kalau ada kita emang mau khusus. beli bilangnya beli batu apa?
Dia di spesialis art ada itu, tapi kalau ke toko baju tuh ada bolong-bolongnya. Kalau ini enggak. Oh iya, itu kalau yang untuk payet ya. payet. Nah, iya. Itu Oke, sebutannya oke, apa kak kalau batu-batu yang ini? Kalau yang runcing itu namanya oval. Kalau yang bulat itu ini tipenya base AB. Kalau aku bilang namanya candy. Oh gitu. Candy. Nah, itu tadi kakak pakai elemen apa aja? Kan tadi ada. Ada dot, ada sulur, ada Sulur. daun, ada ham, terus ada kelopak. Oke, berarti memang satu tangan itu bisa berbagai ini ya, Bermacam elemen. ya, Iya. yang bisa dipadu-padankan. Oke. Kalau gambar-gambar gitu bisa nggak Kak? Bisa Gambar sih. harimau gitu bisa. Ya ngapain Bisa. juga orang mau nikah gambarnya harimau? Ya, nggak Mau apa-apa. nerekam. Ya itu untuk di jidat kamu gitu loh. Bisa. Nggak ada. Henna bukan untuk dijidat ya. Di tangan ya. Tapi kalau misalnya untuk pembuatan henna sendiri tuh berapa lama Kakak? Iya. Range-nya itu dari 1,5 jam sih biasanya startnya. 1,5 jam sampai tergantung desain yang dipilih. Kalau misalnya simpel-simpel aja 1,5 jam, 2 jam udah oke. Paling Oke, berarti lama dulu 2 Kakak. jam berarti ya? 2 jam. Dua jam. Pernah sampai 3 jam nggak? Kalau dia desain yang India itu bahkan bisa sampai 8 sampai 9 jam. Wih, Wah. 8 sampai 9 jam. Iya. Lama banget ya. Itu dia sampai mana Kak? Sini biasanya sini. Oh, sampai sini. Jadi panjang ya. full, Oke, kalau Alifka iya. sendiri biasanya kalau make up gitu sampai berapa lama waktunya? Kalau tergantung, misalnya lagi jobnya 1 hari 4, Heeh. ya kita agak dipercepat. Oke. 1 jam itu 1 pengantin. Oh, 1 jam itu 1 pengantin, cukup 1 jam? cukup. Oke, keren nih ya. Baik, nah sekali lagi kita berikan tepuk tangan dong untuk kedua narasumber kita ya. Ada Alifka dan juga Riani Henna. Terima kasih sudah berbagi Terima kasih, informasi kakak-kakak. ya, udah sharing pengalaman. Nggak terasa udah hampir 1,5 jam ya Putri ya. Nah, tentunya sebagai statement closing ya, mungkin ada hal yang ingin disampaikan ya untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Silakan mungkin dari Kak Riani dulu. Yakin pada diri sendiri, hargai orang tua, abaikan semua yang ada kiri dan kanan itu, hempas manja. Hempas manja, sana gitu ya. Ya, benar. Oke, kalau dari Alifka sendiri, Kalau dari saya, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecil hati, yakinkan pada diri sendiri, dunia ini milik kita semua. Oh, iya. Jadi hempaskan apa yang orang bilang, terus Oke, maju. terus pantang mundur. Yes, jangan dengerin kata-kata orang, tutup Iya. kuping ya kan Kak. Pedal kuping gitu ya. Jadikan diri kita lebih banyak berempat buat orang lain. Yes. Oke, terima kasih sekali lagi Terima buat kasih. Alifka dan juga Riani Henna. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang terus menyaksikan Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat ya, pukul 10 sampai dengan 11.30. Nah, jangan lupa saksikan terus kami ya, karena banyak banget informasi yang akan kita suguhkan, menginspirasi, berprestasi, akademisi ya, semua kita suguhkan untuk pemirsa setia Kopi Pagi. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri dan Sampai jumpa. Sampai jumpa di Kopi Pagi.